Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ayah dan Bunda wali peserta didik kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan, serta Ananda Solih-Soliha yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam acara sosialisasi pembelajaran online tahun 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai akhir zaman nanti kita semua mendapat syafaatnya dan digolongkan dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga kita semua bisa dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan memaparkan sosialisasi pembelajaran secara online kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan tahun pelajaran 2021-2022. Harapan kami, sosialisasi pembelajaran secara online ini bisa menjadi bekal ayah dan bunda ketika mendatangi acara sosialisasi pembelajaran secara tatap muka. Dengan bacaan basmalah, mari kita mulai sosialisasi pembelajaran secara online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda, kita awali dengan visi lembaga kami, kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berperilaku secara islami, cerdas, kreatif, dan mandiri. Ini merupakan bekal buat anak-anak sepanjang hayat mereka. Sehingga kita sebagai orang tua di rumah dan ada ustadzah di sekolah secara langsung membimbing anak-anak untuk berakhlakul karimah, berkepribadian secara islami di seluruh aspek kehidupannya. Misalnya ketika di sekolah, ustadzah selalu mengajarkan anak-anak untuk berperilaku yang sopan. Ketika makan dan minum, diwajibkan bagi anak-anak untuk makan dan minum sambil duduk. Kemudian, ketika makan, memakai tangan kanan. Ketika berbicara dengan orang lain, harus berkata yang sopan. Sehingga anak-anak akan tercipta karakter yang baik sejak dini, yang merupakan masa-masa emas atau golden age mereka sebagai bekal ketika mereka kelak dewasa dan tidak meninggalkan karakter baik dan islami. Dan visi ini semoga juga dilakukan di rumah, juga dicontohkan ayah dan bunda di rumah, sehingga anak-anak secara maksimal mendapatkan karakter tauladan yang baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian visi yang kedua yaitu cerdas. Cerdas di sini tidak hanya cerdas secara jasmani, namun juga cerdas dalam segala aspek kehidupan mereka. Kemudian visi yang ketiga yaitu kreatif. Kreatif ketika mereka bermain, kreatif ketika mereka belajar, karena kreativitas ini merupakan salah satu aspek yang paling diutamakan di segala tugas ataupun pekerjaan. Kreatif merupakan harga yang mahal. Ketika anak-anak kreatif, maka anak-anak akan mendapat
menanamkan sesuatu yang jauh lebih bagus daripada anak-anak yang hanya mencontoh orang lain. Dan yang keempat yaitu mandiri. Mandiri di sini yaitu kita contohkan ketika anak-anak mulai belajar di kelompok bermain cendekia. Di sana orang tua kita batasi hanya beberapa pekan saja untuk mendampingi Ananda ketika bermain di kelas. Karena kita mempunyai visi, anak-anak bisa mandiri tanpa pendampingan orang tua. Sehingga ketika anak-anak di sekolah tanpa didampingi orang tua, anak-anak bisa melakukan hal-hal yang baik semandiri mungkin dengan pendampingan dari ustadzah-ustadzah di sekolah. Untuk kemandirian ini tidak hanya pada saat pendampingan anak-anak di sekolah, tetapi juga ketika anak-anak beres-beres mainan. Nah, di sini juga salah satu contoh aspek kemandirian anak. Dan visi ini bisa terbentuk dengan baik ketika anak-anak punya contoh dan tauladan di rumah yang baik. Sehingga visi kedepannya untuk anak-anak sejak dini ini kita berikan stimulus yang optimal dan perkembangan anak-anak kedepannya semakin baik dengan akhlak Islami yang baik, cerdas, kreatif, dan mandiri seoptimal mungkin. Untuk selanjutnya yaitu misi. Di lembaga kami, kelompok bermain playgroup Islam terpadu cendekia memiliki 4 misi. Yang pertama yaitu meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, berkualitas dalam beribadah, cerdas, kreatif, dan mandiri. Dan ini tentunya kita juga memerlukan dukungan dari orang tua untuk pengasuhan di rumah dan di sekolah sehingga sebanding dan berjalan tegak lurus untuk menerapkan misi ini dan anak-anak bisa berkembang sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk perkembangan dan pembentukan karakter baik mereka sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, membekali anak didik dengan nilai-nilai Al-Quran sedini mungkin agar terbentuk kepribadian yang islami. Di sini, di kelompok bermain Ismail dan Ibrahim, ustadzah juga memberikan pelayanan yaitu mengaji Al-Quran dengan metode wafa. Metode wafa menggunakan metode otak kanan. Jadi tidak hanya hafalan tapi juga sekaligus bermain. Dan anak-anak bisa mendapatkan atau menghafal secara long term memory ataupun memori jangka panjang. Sehingga tidak mudah hilang ketika dia menghafal ataupun mengenal huruf hijaiyah yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Nah, dan ini tidak hanya untuk mengaji wafa saja, karena di kelompok bermain juga ada pelayanan yaitu menghafal beberapa hadis, menghafal doa-doa sehari-hari, dan juga menghafal surat-surat pendek yang ada di juz 30. Yang tentunya ini merupakan bekal awal untuk mereka bisa naik ke jenjang lebih tinggi yaitu taman kanak-kanak. Sehingga sebelumnya mereka mempunyai stimulus untuk belajar lebih giat lagi dalam menghafal Al-Quran dan semoga ini kita bisa memberikan yang seoptimal mungkin untuk anak-anak bisa menjadi generasi robani dan sekaligus bisa menjadi penghafal Al-Quran di masa mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian misi yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan taraf perkembangan anak. Insya Allah setiap harinya, setiap tatap muka, ustadzah juga akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sedini mungkin, sehingga
ketika anak-anak beranjak dewasa, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini tidak akan tergerus oleh waktu, dan ini akan menjadi karakter yang kuat bagi anak untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan ini sesuai dengan syariat Islam dan keseharian mereka. Mereka tidak akan melupakan, yaitu mereka adalah muslim-muslimah yang tangguh dan akan memegang tonggak keislaman yang baik. Dan semoga karakter ini tidak hanya lepas dari cendekia, tapi juga selama sepanjang hayat mereka, dimanapun, kapanpun, nilai keimanan dan ketakwaan yang baik akan selalu mereka bawa dan mereka jalani. Kemudian yang keempat yaitu membangun intelektualitas, fikir, fisik, dan kepekaan sosial yang optimal sesuai dengan perkembangan anak. Di sini Ustazah insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun kecerdasan mereka dalam proses pembelajaran bermain, dan juga ketika mereka ada proses mengaji, di sana akan dituangkan nilai-nilai moral yang baik sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Slide selanjutnya yaitu tentang kurikulum. Di sini kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan dan dipadu dengan kurikulum khas Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Cendekia. Kemudian kita berlanjut ke Q atau Quality Assurance kelompok bermain. Di sini ada 9 QA. Yang pertama, Ananda mampu membaca minimal Wafapra, karena titik tekan dari kelompok bermain ini yaitu muslim-muslimah bisa membaca atau paling tidak mengenal huruf sekaligus makhorijul huruf yang baik di prawafa ini. Kemudian yang kedua, menghafal 9 surat pendek dan ayat-ayat pilihan. Nanti insya Allah akan diberikan oleh ustazah masing-masing kelompok. Yang ketiga, menghafal 6 hadis berkaitan dengan akhlak yang islami. Contohnya hadis larangan marah, hadis saling menyayangi, sehingga mereka tidak hanya hafal, tetapi juga melakukan ataupun mencontoh dari arti yang telah dihafalkan dari hadis-hadis tersebut. Kemudian menghafal 14 doa sehari-hari. Yang kelima, memiliki pemahaman akidah Islam yang benar. Yang keenam, mengenal dan menjalankan ibadah yang benar. Di sini ustazah ketika memberikan pengarahan di anak-anak kelompok bermain bisa mencontohkan atau mengenalkan ibadah seperti sholat duha, berzikir, bersedekah atau infak, dan lain-lain. Sehingga ini merupakan fondasi awal bagi mereka untuk menjalankan ibadah dengan benar. Dan yang ketujuh, memiliki akhlak yang baik. Dan tidak hanya di sekolah, semoga ayah dan bunda di rumah juga memberikan teladan yang baik untuk anak-anak sehingga visi misi kita bisa sejalan seirama dengan perkembangan anak-anak. Yang kedelapan, tuntas perkembangan kognitif, bahasa, moral agama, sosial emosional, dan fisik motorik. Karena memang dalam masa golden age atau masa emas anak ini, anak-anak diharapkan sudah tuntas 5 perkembangan ini, sehingga ketika mereka beranjak dewasa, mereka sudah memiliki perkembangan diri pribadi yang maksimal untuk menjalankan kegiatan yang lebih
maksimal lagi. Kemudian yang ke-9 yaitu life skill. Di sini anak-anak diajari seperti contohnya ada kegiatan cooking class. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang akan menjadi bekal mereka ketika mereka beranjak dewasa seperti membungkus snack ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang pastinya akan sangat berpengaruh untuk kegiatan atau usia mereka yang akan datang. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan di kelompok bermain playgroup Islam Terpadu Cendekia yaitu metode sentra atau BCCT. Dan adapun pengertian dari BCCT ini yaitu metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak, yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak-anak dalam lingkaran. Kemudian, pengertian dari sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan, yaitu sensori motor yang meliputi fungsional, main peran, dan pembangunan. Di sentra ini, Ananda bebas memilih kegiatan atau densitas main yang sudah disediakan oleh ustadzah di kelompok masing-masing kelas. Jadi, anak-anak bisa memilih sesuai dengan keinginan anak-anak dan ustadzah tanpa paksaan memberikan kegiatan pada anak-anak. Di sini anak-anak bebas memilih kegiatan apa dulu yang dia kerjakan, kemudian ustadzah hanya mendampingi saja. Karena di sentra main ini anak-anak anak-anak bisa bebas bermain, membangun, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke tujuan metode sentra. Jadi kenapa kita memilih metode sentra atau BCCT, yaitu karena tujuan dari metode ini adalah untuk melejitkan potensi kecerdasan anak. Sehingga ketika mereka bebas memilih densitas main atau kegiatan main anak, mereka juga akan mengoptimalkan potensi kecerdasan anak tersebut ke depannya. Kemudian sentra yang dibuka di kelompok bermain yaitu ada 6. Yang pertama sentra drama atau peran. Di sini nanti kegiatannya seru sekali. Jadi bagi anak-anak yang suka bermain peran atau drama, insya Allah ustadzah memfasilitasi sesuai dengan tema pembelajaran masing-masing ya. Jadi anak-anak bisa yang suka menjadi chef, bisa masak-masak, yang ingin menjadi polisi ataupun lain sebagainya. Di sini anak-anak akan senang sekali bermain peran karena memang ranah anak-anak yaitu suka bermain. Jadi insya Allah ustadzah akan memfasilitasi di sentra ini. Kemudian yang kedua sentra persiapan. Di sini yaitu mempersiapkan anak-anak untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi di sini seperti mengenalkan huruf hijaiyah, huruf vokal, huruf konsonan, atau mengenalkan angka. Di sentra ini insya Allah akan banyak disediakan oleh ustadzah. Sehingga di jenjang selanjutnya anak-anak lebih siap untuk belajar dan bermain. Kemudian yang ketiga sentra rancang bangun atau balok. Insya Allah di sini ustadzah akan menyediakan banyak balok. Jadi nanti anak-anak bisa mulai membangun ataupun mulai merancang bangunan yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian yang keempat, sentra seni kriya. Di sini ustadzah biasanya menyediakan banyak sekali media seperti manik-manik ataupun yang lainnya dan akan dibuat sebagai hasil karya yang bagus dan kreatif buat anak-anak. Kemudian yang kelima, sentra musik dan olah tubuh.
Di sentra ini anak-anak bisa mengeksplor fisik motorik mereka, kemudian juga bisa dikenalkan dengan beberapa lagu anak-anak atau lagu daerah sehingga anak-anak bisa semakin optimal lagi untuk perkembangan olah tubuh mereka. Dan yang keenam yaitu sentra eksplorasi. Di sini juga merupakan sentra yang sangat seru dan sangat disenangi anak-anak karena anak-anak bisa bereksplor dengan banyak kegiatan dan insya Allah ini juga salah satu aspek untuk melejitkan potensi kecerdasan dan kreativitas mereka. Selanjutnya yaitu tentang 9 kecerdasan. Anak-anak dilahirkan dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Dikutip dari seorang psikolog Amerika Serikat, Walt Gardner, ada 9 kecerdasan anak. Yang pertama yaitu kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini meliputi kemampuan mengolah kata, tata bahasa, serta menuangkan ide menggunakan tulisan. Ayah dan bunda bisa mengembangkan anak-anak yang cerdas bahasa ini dengan mengajak bernyanyi, sering ngajak ngobrol, dan sering bermain kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik ini meliputi kemampuan berpikir logis, memahami sebab akibat, suka teka-teki, dan suka dengan angka. Cara mengembangkannya yaitu dengan mengenalkan konsep angka dan berhitung sedini mungkin, serta mengajak anak melakukan permainan strategi dan melakukan beberapa percobaan ilmiah secara sederhana. Yang ketiga, kecerdasan musik. Kecerdasan musik ini meliputi kepekaan tinggi terhadap nada, cepat menghafal irama dan lagu, serta anak senang bernyanyi. Untuk cara mengembangkan kecerdasan musik ini, ayah dan bunda bisa mengajak anak-anak bermain alat musik dan mengajak mereka bernyanyi. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik atau gerak ini meliputi kemampuan gerakan atau koordinasi gerak tubuh yang baik dan sangat menikmati kegiatan fisik. Untuk cara pengembangan kecerdasan kinestetik ini, anak dapat melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, melompat, menirukan berbagai gerakan tubuh atau pantomim. Yang kelima, kecerdasan visual spasial atau gambar dan ruang, yaitu meliputi pengenalan objek, bentuk, pola, posisi, mudah membaca peta, dena, dan lain sebagainya. Di sini juga anak-anak berpikir secara kreatif. Untuk cara mengembangkan anak agar cerdas visual spasial, yaitu mengajak mereka menggambar, membuat karya, membangun dari balok-balok, atau mengajarkan arah ataupun denah sehingga mereka bisa mengenali gambar dan ruang. Dan yang keenam, kecerdasan intrapersonal atau diri, pengenalan diri sendiri, bisa mengekspresikan perasaan, percaya diri, dan mampu menyatakan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Untuk cara pengembangannya yaitu anak-anak bisa dilatih untuk tekun dan bertanggung jawab atas tugasnya, serta mempercayakan anak-anak terhadap tugas-tugas tertentu. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal atau bersosialisasi, yaitu meliputi kemampuan berhubungan baik dengan orang lain, memahami perasaan orang lain, dan menikmati keberadaan di tengah-tengah kelompok mereka. Dan cara mengembangkan kecerdasan interpersonal ini, anak-anak bisa diajak untuk beraktivitas bersama orang-orang baru, mendorongnya untuk berinteraksi dengan orang lain, bisa juga mengikut sertakan ketika ada bakti sosial, sehingga anak-anak bisa bersosialisasi dengan optimal. Yang kedelapan, kecerdasan natural meliputi ketertarikan terhadap kepekaan alam, lingkungan, hewan, tumbuhan,
Dan cara mengembangkannya bisa mengajak anak melakukan dharma wisata ataupun memelihara tumbuhan atau hewan di rumah. Kemudian yang kesembilan yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini juga bisa dibangun sedini mungkin agar anak-anak bisa mempunyai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sedini mungkin sebagai bekal mereka ketika kelak dewasa. Selanjutnya yaitu profil pendidik kelompok bermain. Yang pertama ada kepala sekolah, saya Ustadzah Leni. Kemudian wali kelas Ismail 1 ada Ustadzah Helmi Yuvita Susanti. Untuk wali kelas Ismail 2 ada Ustadzah Anissa Susirus Diana SPD. Wali kelas Ibrahim 1 Ustadzah Mu'arifatul Hidayah SHI. Guru mengaji Ibrahim 1 Ustadzah Nur Fatmawati SPD. Wali kelas Ibrahim 2 Ustadzah Siti Mutiatin AMA. Dan guru mengaji Ibrahim 2 Ustadzah Alifatul Nur Lailia SH. Kemudian di kelompok Ibrahim 3 ada Ustadzah Ayu Clara Sati Putri Wahyudi SPD sebagai wali kelas dan didampingi guru mengaji Ustadzah Nurul Hidayati SPD. Untuk kelompok Ibrahim 4 Ustadzah Risa Arismawati SPD sebagai wali kelas dan didampingi Ustadzah Masfufatul Ainia SPC sebagai guru mengaji kelompok Ibrahim 4. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Susunan pengurus yang paling atas yaitu ketua yayasan kita, Yayasan Amal Islami Lamongan yaitu Ustadz Sarmadi, dan ada ketua LPIT Ustadz Ahmad Ridwan, kemudian kepala sekolah dan Wakasarpras di sana ada Ustadzah Indah Sri Lestari, Wakahumas ada Ustadzah Asening, di Waka Kesiswaan ada Ustadzah Khalifatun Nisa, di Waka Kurikulum ada Ustadzah Mei Dwi Jayanti dan di Bendahara ada Ustadzah Relif Agustina. Kemudian ada wali kelas dan guru pendamping masing-masing di setiap kelompok dari Ismail 1 sampai Ibrahim 4 dan ada security, ada Ustadz Ja'far Sodik dibantu oleh Ustadz Abdul Munif, kemudian di bawahnya ada siswa kelompok bermain dan masyarakat. Selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik di sini adalah yang minimal usianya 2,3 tahun yang didaftarkan orang tua mereka menjadi peserta didik dan selama pembukaan pendaftaran peserta didik baru ada. Jadi kuotanya bisa sewaktu-waktu ditutup ketika kuota sudah penuh. Dan ini juga tanpa tes, mau mengikuti peraturan sekolah dan asalnya bisa dari mana saja. Sekolah Islam Terpadu Cendekia yaitu mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan sekolah Islam terpadu, juga memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama yang mengoptimalkan ranah kognitif dan afektif sehingga ketika mereka dewasa mereka bisa mengoptimalkan perkembangan. Kemudian ini adalah jadwal pembelajaran kelompok bermain di masa normal, yaitu Senin sampai Kamis pukul 7 sampai pukul 11. Dan mohon maaf karena ini masih masa pandemi, jadi kita menjadwalkan anak kelompok bermain Ibrahim. Kemudian di hari Jumat 7 sampai pukul 10 ini juga di masa normal. Ketika pandemi ini kita shift atau secara bergantian untuk anak-anak Ibrahim bermain sekaligus belajar dan mengaji di sekolah. Jadwal kelompok Ismail yaitu setiap hari Senin sampai Jumat dimulai dari pukul 7.15 sampai pukul 10.
karena Ismail ini masuknya sepekan 3 kali, kita selang-seling ya istilahnya antara Ismail 1 dan Ismail 2. Dan ini merupakan jadwal ketika normal. Kita kondisinya masih pandemi sehingga kita masih menggunakan sistem shift atau terjadwal untuk anak-anak belajar dan bermain di kelompok bermain Ismail ini. Insya Allah kita evaluasi lagi ketika zona daerah kita sudah berubah sesuai dengan keadaan masing-masing. Nanti insya Allah akan diinfokan oleh wali kelas di masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian target hafalan kelompok bermain Islam terpadu yaitu ada insya Allah dari kelompok bermain Ismail sampai Ibrahim ada 9 surat. Dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan Al-Asr. Kemudian ditambah 14 doa harian dan 6 hadis pendek beserta artinya. Dilanjutkan dengan seragam kelompok bermain Ibrahim. Untuk hari Senin, seragamnya warna merah danis, bersepatu dan berkaos kaki. Kemudian untuk hari Selasa, seragamnya warna ungu kotak-kotak. Hari Rabu, seragam olahraga. Kamis dan Jumat, bajunya bebas muslim-muslimah, serta bersepatu dan berkaos kaki. Kemudian seragam kelompok bermain Ismail. Untuk hari Senin atau Selasa, seragamnya warna merah danis. Rabu atau Kamis seragam olahraga dan Jumat bebas muslim dan bersepatu dan berkaos kaki untuk setiap masuk harinya. Kemudian sekolah Islam terpadu merupakan full day school yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. SIT atau Sekolah Islam Terpadu Cendekia Lamongan juga memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama yang mengoptimalkan ranah kognitif dan afektif anak. Berikut ada atau simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Tujuannya memberikan rasa aman, nyaman bagi peserta didik dan orang tua selama di lingkungan sekolah. Untuk peserta didik ada 13 SOP. Yang pertama, peserta didik memakai seragam sesuai jadwal, wajib memakai masker dalam keadaan sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Insya Allah nanti akan ada petugas di depan atau di halaman sekolah untuk mengecek suhu tubuh anak ketika mau masuk ke dalam kelas masing-masing. Kemudian jumlah peserta didik dalam ruangan hanya 1/4 jumlah siswa dalam satu kelasnya, ini untuk kelompok Ibrahim, dan setengah jumlah siswa satu kelasnya untuk kelompok Ismail. Mencuci tangan, memakai sabun yang ada di depan ruang kelas masing-masing, menempati bangku yang sudah ditentukan dan sudah diatur jaraknya oleh ustadzah, tidak bersalaman dan tidak berkerumun, kemudian menggunakan etika batuk atau bersin. Peserta didik diharapkan juga membawa hand sanitizer dan masker cadangan dari rumah. Kemudian peserta didik menjaga jarak dengan teman-teman lainnya. Kemudian hanya dibawakan bekal minum saja dari rumah, tanpa membawa bekal makanan. Kemudian peserta didik diantar dan mohon untuk dijemput tepat pada waktunya. Untuk selanjutnya yaitu SOP orang tua atau pengantar. Yang pertama, orang tua atau pengantar mengantar dan menjemput Ananda tepat waktu. Kemudian mengantar dan menjemput Ananda hanya sampai di depan kelas, karena nanti ada ustadzah atau petugas yang akan menggiring anak untuk masuk ke dalam kelas masing-masing. Yang ketiga, orang tua atau mengantar tidak diperkenankan menunggu Ananda di area kelompok bermain. Ini juga untuk meningkatkan kemandirian pada anak. Yang keempat, orang tua atau pengantar wajib memakai masker. Dan yang kelima, apabila kondisi orang tua atau peserta didik ada gejala sakit seperti demam, batuk, atau flu, diharapkan bisa terbuka untuk menyampaikan kepada guru kelas masing-masing.
SOP untuk guru, yang pertama guru datang untuk langsung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian guru memakai masker selama proses pembelajaran. Kemudian guru berada di ruang outdoor 25 menit sebelum jam pembelajaran dimulai untuk penyambutan anak-anak. Kemudian yang keempat, guru menyambut kedatangan peserta didik dengan 3S, senyum, salam, sapa. Guru sekaligus melakukan cek kondisi fisik dan kesehatan anak dan mengarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak aman dengan teman lainnya. Guru membimbing peserta didik masuk ke dalam kelas dan menempati tempat duduk yang disediakan, dan biasanya di sini ustazah sudah menyiapkan alas tempat duduk dan meja, juga menjaga jarak antara satu teman dengan teman lainnya agar tidak terlalu dekat dan bergerombol. Yang ketujuh, guru mengajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedelapan, guru tetap memperhatikan peserta didik agar melaksanakan protokol kesehatan selama di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak lupa memakai masker atau maskernya lepas, insya Allah ustazah akan mengingatkan kembali untuk memakai masker dengan benar. Kemudian tempat duduknya, jika semakin dekat dengan teman, ini juga insya Allah akan diingatkan untuk kembali ke dalam rumah ataupun alas duduk yang sudah mereka tempati agar tetap berjarak aman dengan teman lainnya. Kemudian yang kesembilan, guru melepas kepulangan siswa dengan cara yang pertama, peserta didik yang sudah dijemput boleh dipersilakan pulang, tetapi yang belum dijemput tetap berada di dalam kelas. Kemudian yang ke-10, guru menyemprotkan disinfektan di meja dan di alas tempat duduk anak-anak, sehingga insya Allah untuk tempat duduk mereka steril dari kuman. Berikut adalah SOP tenaga kependidikan. Yang pertama, kepala sekolah menyusun SOP simulasi pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, kepala sekolah bekerja sama dengan Wakasarpras menyediakan fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, antara lain wastafel, sabun cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, masker cadangan atau face shield, dan alat pengukur suhu badan. Ketiga, petugas tata usaha membantu mengecek suhu tubuh seluruh guru yang datang dan memasuki area kelompok bermain. Yang keempat, kepala sekolah dibantu security membantu pengawasan terhadap proses berjalannya kegiatan simulasi pembelajaran agar tetap aman dan nyaman. Dan yang kelima, tenaga kebersihan turut membantu menjaga terlaksananya proses belajar dan kondisi sehat di lingkungan sekolah kelompok bermain. Untuk selanjutnya, yaitu ekstrakurikuler kelompok bermain Ismail dan Ibrahim. Ekstrakurikuler ini dilakukan ketika masa normal. Untuk masa pandemi ini, kita belum melaksanakan program ekstrakurikuler karena adanya kebijakan dan beberapa pertimbangan sehingga ekstrakurikuler sendiri belum bisa kita laksanakan di masa pandemi ini. Adapun pilihan untuk ekstrakurikuler untuk kelompok bermain Ismail ada satu ekstra, yaitu ekstra tahfidz. Di ekstra tahfidz ini anak-anak dikenalkan untuk menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian untuk kelompok bermain Ibrahim ada 3 ekstra. Yang pertama ekstra tahfidz, yang kedua ekstra pildacil, dan ketiga ekstra tari untuk anak-anak solihah atau perempuan. Ekstra tahfidz ini juga sama, yaitu menghafalkan surat-surat pendek di Al-Quran, terutama juz 30. Kalau ekstra pildacil ini yaitu seperti pelatihan dai-dai cilik, mereka bisa bertausiah atau berpidato di depan teman-temannya untuk sebagai latihan. Kemudian ekstra tari ini sebagai salah satu pilihan ekstra untuk anak-anak solihah atau perempuan. Jadi orang tua bisa memilih ekstra yang ada di data ini. Cuma kita memang masih
mempertimbangkan lagi karena masih di masa pandemi. Jadi untuk ekstra sendiri belum bisa dilakukan seperti masa normal. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semua kegiatan kita bisa berjalan dengan normal. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan kelompok bermain playgroup Islam Terpadu Cendekia. Tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran di kelompok bermain agar mencapai hasil yang maksimal serta memberikan pengalaman di dunia nyata terkait pembelajaran yang diberikan di PAUD. Nah, di outing ini sendiri banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang menarik untuk anak-anak. Dan di sini merupakan data atau kegiatan outing kelompok bermain playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Di sini kegiatannya insya Allah sangat menyenangkan dan seru sekali bagi anak-anak. Namun kendala kita kembali lagi ke kondisi karena ini masih masa pandemi. Jadi untuk semua list atau kegiatan outing ini kita akan kita pertimbangkan dengan kondisi sekarang. Dan berikut adalah beberapa kegiatan outing kelompok bermain playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan yang sudah disusun oleh Waka Kesiswaan. Berikut adalah 20 data atau kegiatan yang diawali dengan MPLS di semester pertama yang lalu di bulan Juli sudah dilaksanakan. Kemudian Aku Mampu Berkurban juga sudah dilaksanakan di bulan Juli. Untuk bulan Agustus kemarin sudah dilaksanakan PHBI, Muharram, dan mohon maaf yang ini seharusnya lomba perayaan Agustusan dengan lomba dan pentas seni yang sudah dilakukan dengan ayah dan bunda di rumah. Masya Allah sangat seru sekali, anak-anak sangat semarak dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kemarin videonya sudah di-share ke Ustazah. Masya Allah sangat seru dan lucu-lucu sekali anak-anak dalam lomba ataupun dalam pentas seni yang lainnya. Kemudian ada kegiatan cooking class, insya Allah dilakukan di bulan September ini. Untuk info selanjutnya nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Kemudian ada home visit. Home visit ini juga kita akan pertimbangkan dengan kondisi yang ada. Seandainya kalau masih zonanya merah kita tidak lakukan, tapi seandainya kalau sudah zona hijau dan dari dinas terkait memperbolehkan, kita akan melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada perpustakaan mobil di bulan Oktober, penyuluhan gigi di bulan Oktober, open school di bulan November. Yang selanjutnya baksos di bulan November, outbound di bulan Januari, rekreasi Februari, renang di bulan Maret, tarhib Ramadan di bulan Maret. Kemudian pandai menghafal Al-Quran dan Hadis bulan April, Ramadan ceria di bulan April, Gernas Baku di bulan Mei, kegiatan halal bihalal keluarga besar KBTKIT Cendekia di bulan Mei, Tahfidz Camp, dan yang terakhir yaitu Akhirus Sanah. Dan tetap kita pertimbangkan dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Seandainya kalau masih belum sesuai dengan apa yang kita list, nanti insya Allah kita pertimbangkan lagi. Seperti itu ayah dan bunda, jadi mohon doanya juga agar kegiatan ini semuanya bisa terlaksana. Namun jika keadaannya masih belum diperbolehkan, maka nanti akan kita ramu ulang untuk kegiatan outing kelompok bermain playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan ini. Jadi tetap yang kita nomor satu kan adalah bagaimana anak-anak bisa mengembangkan 5 aspek perkembangannya dengan maksimal sesuai dengan tahap usia mereka.
Untuk selanjutnya, berikut adalah pesan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika mengelompokkan anak-anak ada 3 cara perlakuan kepada anak. Yang pertama, kelompok 7 tahun pertama, usia 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah anak-anak kita sebagai raja. Kelompok 7 tahun kedua, usia 8 sampai 14 tahun, perlakukan anak-anak sebagai tawanan. Dan kelompok 7 tahun ketiga, usia 15 sampai 21 tahun, perlakukanlah anak-anak kita sebagai sahabat kita. Alhamdulillah, sekian sosialisasi pembelajaran online yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.